Sekarang momen mudik udah selesai nih. Kayak yang kemarin kita bikin video, sebenarnya kita emang nggak nyaranin mudik pakai motor, tapi kenyataannya masih banyak banget yang mudik mengandalkan sepeda motor. Nah, biasanya kalau mau mudik, motor pasti kan udah diservis. Yang jadi pertanyaan, kalau setelah mudik, motor perlu diservis atau dicek-cek lagi nggak sih? Nah, makanya di sini gue mau kasih tipsnya nih. Yang paling pertama, cek kapasitas oli. Karena motor waktu dipakai mudik kan perjalanan belasan jam, mungkin ya, jarak bisa sampai ratusan kilometer. Walaupun baru diganti nih olinya pas baru berangkat, itu mendingan dicek lagi pas udah pulang. Karena motor dipakai cukup lama, jarak tempuh yang jauh gitu kan, takutnya kapasitasnya berkurang atau kualitasnya udah menurun ya kan. Jadi mendingan dicek. Nah, ngeceknya tuh gampang banget. Cukup pakai tang aja, dan ini kebetulan udah kebuka. Tinggal diputer. Ini tuh tutup masuk oli ya, buat masukin oli. Terus kita lihat nih di sininya. Kalau dia ada di garis-garis yang di ujung sini, itu berarti kapasitas olinya masih oke banget. Dan kalau mau ngecek, ini tinggal dilap pakai jari juga bisa buat ngecek di jari. Kualitasnya gimana sih? Oh, masih encer, masih bagus, nggak terlalu berlumpur, warnanya juga masih oke. Nah, kalau kondisinya masih kayak gitu, berarti olinya nggak usah diganti. Tapi kalau emang kondisinya udah cukup parah, misalnya udah nggak ada bekasnya nih di bagian dipstick kayak ini, itu artinya kapasitas oli udah berkurang. Mendingan langsung diganti aja yang baru ke bengkel. Terus kalau olinya juga pas dipegang begini udah kental, udah nggak enak, atau bahkan ada kayak apa ya, serpihan-serpihan besi atau kayak lumpur gitu ya rasanya, atau kayak ada pasir gitu rasanya, ya mendingan diganti juga. Jadi kalau udah ngecek begini, terus ternyata indikasi-indikasi kayak tadi, mendingan motor dibawa ke bengkel aja buat ganti oli. Nah, yang kedua tuh filter udara. Ini juga cukup gampang ngeceknya karena cuma butuh obeng aja. Bisa dilihat di sini pakai obeng plus semuanya. Tinggal dibuka box yang ini. Kalau udah kebuka, nanti ada filter udaranya di dalam. Bentuknya tuh kayak jaring-jaring kardus gitu ya, warna hijau. Nah, itu dilihat tuh, udah kotor apa belum. Nah, kalau emang kotornya parah, mendingan langsung diganti. Nah, gantinya juga misalnya kalian bisa nih ke bengkel atau ke toko spare part beli filter udaranya doang, itu bisa dipasang sendiri juga, gampang. Tapi misalnya kalau nggak terlalu kotor banget, dicopot filter udaranya, digebuk-gebukin ke tembok gitu ya. Yang penting debu-debunya sedikit rontok gitu, itu dipasang lagi masih bisa. Nah, kalau selain filter udaranya, di bagian dinding-dinding filter udara yang ada di dalam nih, kalau bisa dibersihin juga. Bersihinnya gampang, bisa pakai bensin atau bisa pakai air sabun. Yang penting nggak masuk ke dalam saluran udaranya yang ke arah mesin. Nah, kalau udah tinggal dikeringin, pasang filter udara, tutup lagi pakai obeng plus lagi. Terus, masih di bagian kiri nih, CVT juga penting buat dicek. Cuma karena bongkar CVT ini cukup rumit, karena bautnya juga beda, dia pakai baut ukuran 8 ya, biasanya bukanya pakai T8. Itu ada banyak gitu ya. Terus kita juga nggak ngerti CVT kayak gimana di dalamnya, biasanya tuh kalau awam ya kurang paham lah ya. Nah, mendingan dirasain aja kalau misalnya pas motor dipakai ngegas ada geredeknya atau ada selipnya rasanya, jadi digas itu nggak langsung maju gitu ya, atau sedikit berat gitu, mendingan servis CVT-nya. Karena perjalanan jauh CVT itu cenderung kotor, apalagi lewatnya pantura ya kan, yang banyak debu, banyak lubang, atau kemarin kena hujan-hujanan gitu kan, itu CVT biasanya gampang banget kotor kalau lewat jalanan yang kayak gitu. Jadi mendingan kalau emang udah nggak enak, langsung diservis aja CVT-nya. Servisnya standar kok sebenarnya, di bengkel-bengkel cuma dibersihin aja pakai bensin, terus ada beberapa pakai cairan lagi gitu biar bersih dan karet-karetnya tuh nggak getas gitu aja. Oke, selanjutnya bagian kaki-kaki nih. Ini juga penting nih, banyak banget di bagian kaki-kaki ini yang harus dicek juga. Kalau soal suspensi sih biasanya masih aman-aman aja ya, karena dia itu komponen yang terbilangnya slow moving, jadi jarang bermasalah. Paling kalau emang ngerasa suspensinya udah nggak enak karena perjalanan jauh, mungkin pernah ngajar apa gitu ya. Kalau suspensi depan tuh cukup gampang, bisa dicek aja, dipegang di bagian as ininya nih yang mengkilap. Kalau emang ada rasa-rasa oli, berarti bagian sealnya itu udah nggak bagus, kayak gitu. Jadi harus dibuka seal ininya, dicopot semuanya, suspensinya, sealnya dilepas, baru dipasang seal yang baru. Itu sih harus ke bengkel sih. Tapi ngeceknya gitu doang. Ini dipegang aja nih, kalau bagian sininya tuh kerasa kayak licin gitu, ada olinya, berarti itu sealnya udah nggak bagus. Terus kalau tekanan angin juga harus dicek nih, karena habis perjalanan jauh gitu ya, kita mungkin nggak ngecek anginnya gimana, karena kalau kita ngajar lubang atau apa, kadang tuh bisa bikin angin keluar dari sela-sela ban ini.
Sementara kalau kena paku juga kita kan nggak tahu ya, ternyata pakunya nancep gitu, tapi udaranya nggak terlalu keluar banyak, keluar dikit-dikit, tapi lama-lama bikin kempes juga kita nggak tahu. Jadi mendingan ban juga mendingan dicek sekaligus gitu ya. Ceknya gampang ya, tinggal lihat aja permukaannya, alurnya masih bagus apa enggak, ada bekas lubang apa enggak, ada paku yang nancep apa enggak, udah gitu doang. Terus kalau pengereman itu sih biasanya masalah kebersihan sama kampas. Jadi kalau kampas itu ya udah pada tahu lah ya, ciri-cirinya itu kalau di rem itu berdecit, ada bunyi suara decit, itu berarti kampas remnya udah habis. Jadi si piringannya ini udah ketemu sama besi yang ada di kampas, jadi bukan ketemu kampasnya lagi. Itu biasanya berdecit. Ya kalau kotor ya biasanya pengeremannya nggak maksimal rasanya. Jadi kalau di rem tuh kayak nggak pakem gitu ya rasanya. Nah, tadi ya, kelistrikan itu juga cukup penting karena motor-motor zaman sekarang tuh rata-rata pakai kelistrikannya DC, jadi kondisi aki itu cukup penting. Nah, sayangnya ini kan beat street, dia nggak ada indikator tegangan akinya. Jadi buat tahu kelistrikannya masih oke apa enggak itu dari mana ya kita coba aja, entah starternya lancar apa enggak atau klaksonnya oke apa enggak gitu ya. Kalau kayak gitu udah nggak oke, mendingan cek aja tuh langsung akinya, tegangannya masih bagus apa enggak, bisa dicas lagi apa enggak, apa harus diganti gitu ya. Kalau di motor-motor yang 150 ke atas yang udah canggih, bahkan 125 pun sekarang udah lumayan canggih di bagian panel meternya, itu bisa dilihat tuh tegangan akinya. Kalau misalnya pas nyala itu di bawah 12, berarti udah jelek banget tegangan akinya, mendingan langsung diganti daripada motor tegangan akinya bener-bener drop banget. Karena motor yang 125 cc ke atas sekarang udah jarang banget ada engkolnya, jadi mendingan dicek aja. Nah kalau di Beat ini misalnya akinya ternyata emang drop karena nggak bisa dicek juga, di starter ternyata nggak bisa, masih ada selaannya nih, jadi masih aman kalau di Beat. Nah yang terakhir, ini sebenarnya bukan ngecek komponen, tapi salah satu cara kita tahu motor oke apa enggak, yaitu dicuci. Jadi motor habis pulang kampung nih sampai rumah di Jakarta lagi, cuci aja dulu. Jadi ketika udah dicuci bisa kelihatan tuh misalnya ada mesin yang olinya rembes atau CVT yang ada netes oli gitu-gitu tuh kelihatan kalau udah dicuci. Jadi kita bisa tahu nih mana aja yang rusak, mana aja yang harus diperbaikin, itu dicuci caranya. Jadi kalau emang ada misalnya kayak sok bocor gitu tapi masih ada pasir, ada kotor-kotoran cipratan-cipratan jalan, kalau nggak dicuci kan nggak kelihatan olinya bocor apa enggak. Jadi mendingan dicuci dulu semuanya, baru kita cek satu-satu masih oke apa enggak, kayak gitu cuy. Nah itu dia tadi ya beberapa hal yang bisa kita cek setelah motor dipakai pulang kampung. Walaupun kita nggak nyaranin pulang kampung naik motor, tapi seenggaknya kita ngasih tahu lah kalau lo emang maksa pulang kampung naik motor, ya itu beberapa hal yang harus lo cek setelah motor dipakai pulang kampung. Jangan lupa juga cek bagian lampu-lampu tuh, karena habis perjalanan jauh mungkin ada yang mati, kita nggak nyadar kan. Biasanya tuh lampu belakang tuh, kita suka nggak nyadar kalau mati. Jadi tiba-tiba kita lagi jalan ditubruk motor gara-gara lampu belakang nggak nyala kan sayang juga, perbaikannya lebih mahal. Mendingan dicek, karena ganti lampu tuh bolam paling cuma 10.000, 20.000, murah kok. Jadi itu aja, gimana pendapat lo? Berikan komentar di kolom komentar kalau masih ada beberapa hal yang harus dicek lagi. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Brem by Yuzon Indonesia untuk mengetahui video otomotif berikutnya. See you in the next video. Bye-bye.